semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen dulu. Amando, Hadir, Bu. Ijal, Hadir, Bu. Reja. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya, Nak. Oke. Ibu ingin mengulang pelajaran yang minggu lalu. Pada bab sebelumnya kan kita sudah mempelajari macam-macam besaran fisika. Di sini masih ada yang mengingat besaran fisika itu? Coba Reja yang menjawab. Besaran massa, Bu. Ijal? Besaran kecepatan ya, Bu ya. Oke. Nah, di mana besaran massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Dengan kata lain, massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda, di mana besaran kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindahan. Oke, di dalam pertemuan ini kita memiliki dua tujuan. Yang pertama itu menggambarkan resultan dua buah vektor yang segaris atau membentuk sudut secara grafis. Yang kedua, menghitung resultan dua buah vektor yang segaris atau membentuk sudut menggunakan rumus kosinus. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan poligon dalam menciptakan gambar pada garis komputer. Pada dasarnya, gambar vektor menggunakan vektor. Lokasi-lokasi pada vektor dinamakan control point atau nodes. Setiap poin ini memiliki posisi yang pasti berdasarkan sumbu X dan Y dari bidang kerja dan menentukan alurnya. Setiap alur pada vektor bisa ditambahkan atribut termasuk ketebalan garis, bentuk kurva, warna garis yang warna isi. Oke, bagaimana menjumlahkan vektor? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode grafis dan tiga jenis metode segitiga, metode poligon, dan metode jajar genjang. Bagaimana kita cara menjumlahkan vektor? Cara menjumlahkan vektor dengan metode segitiga yaitu cara dengan memindahkan titik tangkap salah satu vektor ke ujung vektor lainnya. Kemudian menarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor tersebut. Garis lurus ini merupakan hasil penjumlahan vektor atau vektor resultan. Yang kedua, cara menjumlahkan vektor dengan metode poligon. Metode poligon adalah cara menjumlahkan 3 atau lebih vektor dengan saling menghubungkan pangkal vektor yang satu ke ujung vektor yang lain, sedemikian rupa hingga vektor terakhir. Kemudian, garis lurus dari pangkal vektor pertama menunjukkan vektor terakhir. Garis lurus inilah yang disebut sebagai hasil penjumlahan vektor atau resultan vektor. Yang ketiga itu adalah metode jajar genjang, yaitu cara menjumlahkan dua vektor atau lebih dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu dengan pangkal vektor yang lain. Kemudian menarik sebuah garis lurus dan pangkal kedua vektor menuju pertemuan proyeksi masing-masing vektor. Garis ini adalah vektor resultan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Bagaimana cara menentukan besar dan arah resultan dua buah vektor secara garis? Nah, inilah pertemuan kita itu untuk mencari dua buah vektor yang segaris atau membentuk sudut secara grafis. Ibu ingin membuat kelompok. Kita buat 3 kelompok di sini. Ayo. Nah, sekarang dalam kelompok kalian, Ibu ingin mengasih tugas yaitu coba kamu gambarkan resultan dua buah vektor yang segaris atau membentuk sudut secara grafis. Yang kedua, coba kamu hitung resultan dua vektor yang segaris atau membentuk sudut menggunakan rumus kosinus.
Nanti yang udah siap bisa dipresentasikannya. Sekarang coba kelompok-kelompoknya berdiskusi. Sebelum nanti kalau ada yang mau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung kepada saya. Bisa? Bisa Bu. Oke. Oke. Lanjutkan ya. Sudah siap diskusinya? Sudah Bu. Kelompok siapa yang bisa Ini Bu. menghasilkan hasil diskusinya? Kelompok kami bisa Bu, kelompok kami. Coba jelaskan sedikit, Nak. Ini coba misalkan kita lihat Jadi Bu, menurut si vektor. jadi dua vektor yang berhubungan dapat menjadi satu hubungan. Bu. Oke, terima kasih. Oke, ternyata kita sudah bisa ya. Oke, Bu. Sekarang baiklah, kita mendapatkan hasil yaitu dengan metode segitiga atau jajar kencang kita akan mendapatkan hasil penjumlahan dua buah vektor secara grafis. Jika skala dan ukurannya yang digunakan tepat, maka nilai vektor resultannya pun dapat ditentukan dengan rumus Pythagoras. Alternatif lain adalah menggunakan rumus kosinus. Dengan catatan, sudut antara kedua vektor diketahui pun juga besar dari masing-masing vektor. Contoh, dua buah vektor dengan besar masing-masing adalah F1 dan F2, serta sudut antara kedua vektor adalah theta akan mempunyai jumlah sebesar R, di mana R sama dengan akar dari F1 pangkat 2 tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kosinus theta. Untuk theta sama dengan 90 derajat, maka R menjadi R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Dengan contoh, dua buah vektor masing-masing sebesar 6n dan 10n dengan sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat. Tentukan hasil dari penjumlahan kedua vektor. Data dari soal kita dapat ketahui bar F1-nya adalah sama dengan 6n, F2-nya sama dengan 10, dan theta-nya sama dengan 60 derajat. Besar vektor resultan adalah R sama dengan 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 6 dikali 10 dikali 0,5. Karena theta 60 derajat adalah 0,5, maka R-nya kita dapat dari akar 36 ditambah 100 ditambah 60 sama dengan akar 196 sama dengan 14 newton. Oke, itulah hasil diskusi kita pada pertemuan ini. Pertemuan kita kali ini, Ibu ingin mengasih tugas dari halaman 130 nomor 1 sampai 5. Dapat, Nak? Dapat Bu. Dapat. Oke. Itu tugasnya untuk minggu depan Ibu minta ya, Ibu tagih. Siap Bu. Oke. Kita akhiri pertemuan ini. Selamat siang semuanya. Siang Bu.